Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran kelima, perubahan wujud benda. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajarannya yang kelima. Menyusun informasi tertulis. Menyusun tiap paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Pilihlah nomor sesuai dengan urutan cerita pada kotak yang disediakan. Nah, ini sudah ada paragraf-paragraf tapi belum urut. Sudah ada nomornya satu, sudah diketahui yang nomor satu yang tengah ini. Ya, kita baca. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Kita akan cobai. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, ini adalah kalimat yang atau kata kuncinya ya. Apakah kegunaan kapur barus? Biasanya kapur barus berbentuk bulat, ada beraneka warna kapur barus. Nah, pada paragraf selanjutnya nomor 2, ya ini nomor 1. Nomor 2 harus menjawab pertanyaan kegunaan kapur barus. Apa kegunaan kapur barus? Ya. Nah, kita lihat pada yang atas sendiri, paragraf yang atas. Kapur barus kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Oke, ini bukan kegunaan. Yang kedua, kapur barus berguna. Nah, ini ya, kapur barus berguna menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi ya. Berarti ini yang menjadi paragraf yang kedua. Satu, ini dua. Oke, kita hapus dulu. Ini satu, ini dua. Kemudian yang ketiga kita cari. Pada paragraf yang kedua tadi, kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. Apa yang akan terjadi jika kapur barus diletakkan di kamar mandi? Ya, berarti paragraf selanjutnya yang ketiga harus menjelaskan tentang apa yang terjadi jika kapur barus diletakkan di kamar mandi. Ya, kita lihat pada paragraf yang pertama ini. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud. Berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut menyublim. Oke, ini tidak ada hubungannya sepertinya ya, karena tidak menyangkut kamar mandi ya. Apa yang tidak menyangkut juga penjelasan apa yang akan terjadi ya di kapur barus tersebut jika diletakkan di kamar mandi. Kita lihat paragraf selanjutnya. Apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil. Akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu terjadi? Oke, ini sangat cocok dengan yang tadi ya, karena ini bertanya apa yang terjadi dengan kapur barus jika diletakkan ya, atau dibiarkan saja di kamar mandi ya. Oke, ini menjadi paragraf yang ketiga. Kemudian paragraf yang keempat harus menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi, mengapa hal itu terjadi ya. Mengapa hal itu terjadi? Kita lihat pada paragraf yang pertama. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi. Nah, ini juga pengulangan atau menjawab pertanyaan tadi pada paragraf yang ketiga. Kata kuncinya ini ya. Berarti jelas ini menjadi paragraf yang keempat.
Kemudian yang kelima, otomatis yang belum dipilih ya, yang belum dipilih ya ini berarti yang kelima. Oke, itu saja, tidak perlu dikerjakan, kalian cukup melihat atau memerhatikan penjelasan dari saya ya. Kemudian kita lanjutkan perubahan wujud benda. Ini seperti biasa memasangkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita pasangkan menggunakan anak panah ya. Membeku itu apa? Kemarin kalian sudah belajar yang namanya membeku, apa? Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ya. Jadi kita cari yang perubahan wujud cair menjadi padat. Oke, kita ketemu. Nah, ini berarti sudah benar. Kemudian yang bawahnya mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kita cari yang dari padat menjadi cair. Nah, ketemu ya. Kemudian mengembun yang sudah kita pelajari kemarin. Itu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Oke. Kemudian menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dan yang terakhir menyublim tadi, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Sudah tahu ya, ini hanya sekedar mengulang saja, tidak perlu dikerjakan. Cukup diperhatikan dan diingat-ingat kalian ya. Kalau lupa ya diputar lagi video ini. Kita lanjutkan. Mengonversi satuan baku. Ayah Ana membeli 2 kg es kering. Jika diletakkan di tempat terbuka, es kering makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, itu tentu peristiwa menyublim ya. Ternyata es kering menyublim. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa hanya 500 gram. Nah, tadi es keringnya itu mula-mula 2 kg ya. Ternyata setelah dibiarkan saja di tempat terbuka, akhirnya sisa hanya 500 gram. Nah, berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Nah, caranya seperti ini. Mula-mula itu 2 kg es krimnya ya. Kemudian sisanya hanya 500 gram. Ya, dari 2 gram jadi 500. 2 kg menjadi 500 gram. Nah, berarti yang berubah menjadi gas itu berapa? Berarti kurangi ya. Sisa berarti dikurangi 2 kg dikurangi 500 gram. Satuannya, ingat ya, satuannya harus disamakan dulu. Ini kilogram, ini gram, harus disamakan dulu ya. Kilogram menjadi gram, 2 kg itu sama dengan ini ya, 2000 gram. Kalau 500 gram ya tetap, karena sudah menjadi gram tetap 500 gram. Jadi 2000 gram dikurangi 500 gram sama dengan ya, ini sama dengan 1500 gram. Jadi jumlah es krim yang menyublim adalah 1500 gram. Oke, kita lanjutkan ke latihannya. Ada 5 soal ya. Kita kerjakan bersama-sama. Caranya bagaimana? Kita lihat video berikut ini ya. Yang nomor 1, Ibu Melani membeli 3 kg 500 gram gula pasir. Gula itu digunakan untuk membuat kue sebanyak 1 kg 250 gram. Berapa gram
gula pasir yang belum digunakan. Berarti kan tadi digunakan ya, gula itu digunakan. Kemudian pertanyaannya yang belum digunakan berarti apa? Sisanya. Kalau sisa berarti diapakan? Dikurangi ya. Mula-mula 3 kilogram 500 gram menjadi tadi yang dibuat untuk kue 1 kilogram 250 gram. Diapakan ini tadi? Dikurangi. Kenapa? Karena digunakan dan ditanyakan sisanya ya. Yang belum digunakan dikurangi. Nah, ini sudah sama, ini juga sudah sama, berarti kita bisa kurangi secara susun ya. Oke, kita kurangi 500 kurangi 250 berarti 0 kurangi 0 kurangi 5 bisa, berarti pinjam 1, jadi 10 kurangi 5 kemudian tadi yang 5 ini sudah pinjam 1 ya, sisa 4 kurangi ini sisa 4 ya, 4 kurangi 2 berarti 250 gram. Kemudian yang kilogram itu kita tulis kilogram, 3 dikurangi 1 2. Nah, berarti jawabannya 2 kilogram 250 gram. Tetapi pertanyaannya adalah berapa gram? Ya, berapa gram? Berarti hasil yang kita hitung tadi yang 2 kg 250 gram kita rubah menjadi gram. Hasilnya di sini kita taruh di atas. 2 kg itu sama saja dengan 2000 gram ya, 2000 gram. Oke, saya hapus saja. Saya hapus semuanya. Tadi jawabannya 2 kilogram 250 gram. Ya, kita rubah menjadi gram semua ya. Ingat 1 kilogram itu sama saja dengan 1000 gram. Berarti kalau 2 kilo ya 2000 gram 250 gram. Nah, kalau sudah seperti ini ya, 2000 gram 250 gram itu artinya dijumlah, walaupun tidak ada kata-kata apa operasi tambahnya atau penjumlahan, itu tetap harus dijumlah ya, karena sudah sama ya, sudah sama. 2000 ditambah 250 ya 250 2000 sebentar ya, terus 2000 ditambah 250 2250 gram. Oke, itu jawaban yang nomor 1. Baik, saya hapus dulu. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Wayan membeli coklat 5 kg. Oke, kita lihat dulu coklatnya ada 5 kg. Kita tulis dulu. Coklat itu dicairkan agar mudah dimasukkan ke dalam kantong. Tiap kantong berisi 500 gram. Coklat berapa kantong yang dihasilkan dari 5 kg coklat tersebut? 5 kg kita rubah dulu menjadi ini ya, 5 kg kita tulis, kita rubah menjadi gram. 5 kg sama dengan berapa gram? Ya, 5000 gram. Oke, kemudian
dimasukkan ke dalam kantong. Satu kantongnya berapa? 500 gram. Berarti diapakan nih? Berapa kantong yang dihasilkan? Oke, berarti dibagi ya. Jadi ini dibagi 500 gram. 5.000 dibagi 500. Oke, 5.000 dibagi 500 ya. 10 kantong. Nah, ini 5.000. Ini sudah ada nolnya yang bawah, yang atas juga ada nol sama 2. Kita coret, ya, kita anggap gak ada, tinggal 50 dibagi 5 berapa ya? 10. Nah, jawabannya berarti 10 kantong. Oke. Saya hapus. Kita lanjutkan yang ketiga. Rumah makan lezat memerlukan beras 750 kg. Oke, 750 kg. Beras itu dimasak ketupat dan lontong. Berapa kilogram beras yang dibutuhkan rumah makan itu selama seminggu? Tadi kalau satu harinya butuh ya, setiap hari atau satu harinya butuh 750 kg. Berarti kalau seminggu berapa? Nah, kalau seminggu berapa? Seminggu itu ada 7 hari, berarti kita kalikan. (750 kali 7). Artinya 700 tambah 50 kali 7 ya. Kita kalikan satu persatu. 700 kali 7 itu sama saja dengan ya 7 kali 7 49, nolnya 2. Nah, tambah 50 kali 7, 5 kali 7 3, 5 nolnya 1. Oke. Jadi 4.900 ditambah 350. Nah, kita hitung, jawabannya adalah 0 tambah 0 0. Oke, sebentar. 0 ya. Nolnya 0 ya. Kemudian 0 tambah 5 sama dengan 5. 0 tambah 5, sekarang 9 tambah 3 12, sisa 1. 4 tambah 1 5. Berarti jawabannya 5.250 kilogram. Oke. Saya hapus ya. Kita lanjutkan yang nomor 4. Ayah Rasti membeli tepung terigu sebanyak 3 kg. Ternyata di rumah masih tersedia 250. 3 kg di rumah masih 250 gram. Berapa gram tepung terigu di rumah Rasti sekarang? Pertama 3 kilo, ternyata di rumah ada 250, berarti ditambah. Nah, kita satuannya beda ini ya, kita samakan dulu satuannya. 3 kg berapa gram? 3.000 gram ditambah 250 gram
Berarti 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5, 5, 0 tambah 2, 3, ya, 3.250 gram. Selesai. Mudah ya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yang nomor 5 yang E ya. Pada pesta ulang tahunnya, Togar ingin membuat es buah. Togar membeli sirup sebanyak 8 botol. Jika berat tiap botol 600 gram, berapa kilogram sirup yang dibeli Togar? Togar membeli sirup berapa botol? Ya, 8. Satu botolnya berapa beratnya? 600. Oke. Satu botolnya 600. Berarti kalau 8 berapa? Berarti 8 kali 6. 8 kali 6. 4. 8. Nolnya ada 2. Tulis belakangnya ya. 4.800 gram. Tapi yang ditanyakan adalah berapa kilogram. Jadi gram kita rubah menjadi kilogram. Ingat ya, kalau 1 kilogram itu 1 kilo sama dengan 1000 gram. Berarti kalau 1000 gram sama dengan ya 1 kilogram. Ya, berarti apa? Dibagi, kalau 1 kilo menjadi gram itu dikalikan 1000. Kalau 1000 gram menjadi 1 kilo itu dibagi 1000. Oke, berarti kita bagi 1000. 4.800 gram. 4.800 gram dibagi 1000 ya tinggal 4,8 kilogram. Selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya, selalu like video ini ya, dan subscribe channel ini. Kalau bisa kalian share juga video ini agar channel ini semakin berkembang ya. Pencet tombol merah, pencet juga loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Akhirnya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.